mau lu jelek, mau lu ganteng, tuh karena memang manusianya hobinya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Iya pun. Lagi-lagi bersama kami. Ya, ini sudah 3 kali ya kita berjumpa dan bersua, ganti formasi lagi tempat duduknya. Mudah-mudahan bosan apa mudah-mudahan nggak bosan? Kalau Raisa ada kali kedua, ini kali ketiga. Ini kali ketiga. Lagi-lagi tetap membahas tentang happiness. Happiness. Ya. Sahabat Cowekam Lovers, ayo ngobrol-ngobrol dengan kami di Sky Garden. Wah, bersama Bang Arya. Ini vlognya bernama Curhat with Bang Arya. Siap. Curhat with Bang Arya. Jadi kalau saya sih nggak penting judul ya, yang penting isinya. Yang penting kena. Dan Cowekam Lover itu kalau bisa sih ambil hikmah dari pembicaraannya. Ambil hikmah dari pembicaraan ini, karena tetap soal happiness. Memang Cowekam juga, saya terutama terkhususnya selama ini melihat yang namanya kebahagiaan itu kecil, sempit gitu loh ya. Kebahagiaan ya, gua minum gue bahagia, gue seneng gue bahagia gitu aja. Ternyata setelah ketemu dengan Bang Arya, happiness itu nggak habis-habis, nggak habis-habis yang mau dibahas itu. Nah, kembali juga bersama Bang terus ini karena dibilang maskulin jadi manggil abang terus saya soalnya. Kembali bersama Mbak Arel. Nah, Mbak Arel ini tetap kita menjadi sebagai contoh kasus kasus luka batin yang tidak selesai. Spesifikasinya adalah kompleksis terhadap laki-laki. Ya. Nah, lanjutan dari video yang kedua adalah pembeda antara kasih sayang atau rasa cinta atau rasa kagum antara pasangan dengan orang tua. Ya, memang sumber kompleksis itu di situ ya. Kadang-kadang unconscious itu ambigu. Melihat kasih sayang orang tua dengan kasih sayang seorang pasangan. Bagi anak yang memang terlalu dimanja, artinya bukan hanya dimanja ya, tapi dia lebih semua kebutuhannya dicukupi dan seperti secara tidak sadar terdidik sehingga dia itu sama orang tuanya itu seperti dia bisa jadi dia kurang perhatian atau perhatian yang berlebihan sehingga ada ketergantungan antara si anak sama orang tua. Nah, pada saat dia sudah mencapai ketergantungan, si sosok anak perempuan tersebut, dia mencari pasangan yang seperti orang tuanya. Artinya kan dimulai dari kesalahan orang tua dong ini. Ya, sebenarnya kita kalau dibilang kesalahan sih enggak juga. Ya sulit juga ya, karena memang kan kita sadar orang tua kita juga bisa jadi belum tentu sadar tentang parenting. Makanya pentingnya parenting semasa anak itu baru lahir. Kalau kita di dalam deep psikologis itu bukan hanya baru lahir sebenarnya. Bayi yang sudah ada di dalam kandungan itu pun bisa merekam keadaan energi vibrasi yang ada di lingkungan di sekitarnya. Gitu. Makanya kalau kita lihat di Pulau Jawa ada namanya mitoni. Sebenarnya dia salah satu ritual untuk bersyukur dan membersihkan energi negatif. Dan sebenarnya juga karena pada saat si jabang bayi itu sudah kalau di penelitian di dalam psikologis itu dia sejak umur 4 bulan itu sudah merekam. Sudah merekam energi yang di sekitarnya. Makanya di situ dijaga emosionalnya si ibu, emosionalnya keluarga, keharmonisan keluarga itu perlu dijaga karena inilah cikal bakal manusia ini lahir. Kalau melihat ada cerita masa lalu tuh. Soal kemarin juga pernah sempat dibahas sedikit bahwa bukan hanya anak perempuan ke bapak tapi bisa juga anak laki-laki ke ibu. Contohnya yang ada cerita dongeng tentang Sangkuriang. Nah, itu tuh menggambarkan apa sih, Bang? Sebenarnya cerita Sangkuriang itu kalau kita di Yunani, kalau ada bahasa itu apa Bang, kalau yang menikah dengan sesama sedarah itu apa namanya? Incest ya? Incest. Atau cerita incest atau ini ada bukan ini ya? Kalau kita bicara tentang psikologis kita lepaskan incest dulu nih. Gitu. Jadi paradigmanya dulu. Nah, kalau kita di Indonesia kita terkenal dengan Sangkuriang. Kalau di Yunani ada namanya Oedipus kompleks. Oedipus. Si Oedipus ini semasa kecil, kalau menurut sejarah ya, kita
lihat sejarahnya. Oedipus ini semasa dia kecil, karena sang raja ini dapat mimpi bahwa nanti ada anak laki-laki yang bisa menumbangkan dia. Bisa menumbangkan dia bisa bisa menggulingkan tahtanya. Nah, sehingga semua anak laki-laki itu dibunuh. Dan si Oedipus ini kebetulan karena yang ngasuhnya ini sayang, jadi dikanyutin lah, jadi kali dibawa pergi sehingga suatu ketika dia diterima ditemukan nama sepasang suami istri yang memang kebetulan tidak punya anak. Sepanjang perjalanan dia tidak tahu orang tua yang sebenarnya ini. Perjalanannya di dalam kehidupan, orang tua yang dikiranya sebagai orang tua kandungnya ini sangat sayang sama dia. Kebutuhannya diajarin, semua kebutuhannya dicukupi, ilmunya diajari semua, sehingga tumbuhlah dewasa si Oedipus ini. Suatu ketika karena memang adatnya orang Yunani itu adalah merantau, dia pergi merantau, ingin ke pusat kerajaan. Setibanya dia di jalan, ketemulah pasukan. Ada pasukan yang setengah arogan ya, karena memang kan prajurit itu setengah arogan. Dan seketika itu juga terjadilah perkelahian antara dia si Oedipus dengan pasukan tersebut. Akhirnya pasukan ini kalah dan pergilah si pasukan tersebut. Singkat cerita, sampai si Oedipus ini mendengar ada sayembara tentang burung ponik. Burung ponik, singkat cerita dapat hadiah bla 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 dan akan dinikahkan sama si bukan putri. Dia permaisuri karena pada saat itu rajanya sudah mati. Oh iya. Sudah mati. Nah, suatu ketika akhirnya singkat cerita burung Phoenix itu dikalahkan sama si Oedipus. Padahal di dalam perjalanan si Oedipus mau merantau tadi, orang tuanya pesan, jangan kamu mendekati ke istana. Oh iya. Karena orang tua angkatnya ini asuhnya tahu itulah orang tua kandungnya. Begitu dia sampai mudah mendekat ke istana dengan suatu sebab tadi dan mengalahkan burung Phoenix hingga dia dapat hadiah tadi. Dan pada saat mau dinikahkan, memang dia pemenang dan jadi nikah, dan ada yang menghambat. Pada saat itu dia jangan, tapi karena sudah cinta, si Oedipus memaksakan. Itulah cikal bakal dibilang Oedipus kompleks karena orang laki-laki yang suka sama si ibunya. Tapi kalau menurut cerita dia nggak tahu nih. Dia nggak tahu. Sang Kuriau juga nggak tahu kalau itu ibunya. Jadi kompleksis terhadap ketergantungan terhadap orang tuanya itu yang seperti apa, kan ini nggak di dalam kandungan nih. Pas saat di kandungan. Di dalam kandungan. Ini vibrasinya kan sudah ini. Dan kalau bisa coba kita lihat flashback kita ke dalam cerita tersebut. Sedih enggak sebagai ibu yang mengandung, yang melahirkan, terus tiba-tiba anaknya keluar dan ingin dibunuh sama suaminya. Sedih enggak? Pasti. Kan tekanan batin dia selama ada beberapa bulan itu ibu kesedihan. Kecemasan inilah yang ditangkap oleh si bayi. Oedipus tadi. Oh, iya. Kecemasan ini walaupun dia tumbuh kembang dengan cinta kasihnya si orang tua angkatnya tadi, tapi kan vibrasi energi itu sudah terkandung, sudah terekam baik di dalam si janin tadi. Oh, iya. Wah, ini juga ya kompleks. Jadi cerita Oedipus yang ada di Yunani dengan cerita Sang Kuriau itu sama persis. Hampir sama persis. Sama persis. Sebenarnya itu menceritakan bahwa ada cikal bakal si anak laki-laki suka sama ibunya dan juga perempuan suka sama bapaknya. Makanya kalau bisa di dalam dunia parenting diajarkanlah, ya bukan hanya diajarkan ya, si orang tua itu setidaknya mengerti tentang parenting tersebut, sehingga kalau kita di masa kecil itu bersih dari luka batin, happiness itu nggak usah dicari, dengan sendirinya dia muncul, karena memang fitrahnya manusia itu bahagia. Iya. Tapi kalau ngomongin parenting ya, Bang ya. Parenting itu kan untuk orang kota yang terpelajar. Gimana sama orang-orang kampung, sama orang-orang yang nggak terpelajar? Sebenarnya di daerah-daerah pedalaman. Kalau kita di daerah pedalaman, kita kan belajar agama ya. Cinta kasih itu memang sudah paket sebenarnya. Bahwa kalau kita dibilang sadar makom itu sadar. Aku adalah seorang ibu. Makom ibu itu apa sih? Cinta kasih sama si anak, perhatian sama anak, cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat, perhatian dia penuh. Sebenarnya kalau dia sudah mulai mensadari, jadi parenting itu bukan hanya diajarkan dengan
dengan teknologi apa orang-orang sekarang enggak. Sebenarnya di balik itu agama pun mengajarkan tentang cinta kasih yang tulus tadi. Iya, karena kalau ngomong seperti itu ya, yang aku perhatiin ya dari pengalaman tuh, terkadang anak-anak yang tumbuh di pedesaan atau di kampung itu lebih bahagianya beneran, dan pikirannya itu polos ya Bang ya. Terus nggak aneh-aneh, nggak kayak anak-anak kota gitu, yang kayaknya tua sebelum waktunya sih menurut aku sih, kalau nggak salah. Karena itu gitu. Tadi ya, kita di alam bebas di desa, kebutuhan itu tidak banyak. Yang penting makan, nggak makan kita kumpul. Jadi dia otentik jadi dirinya. Jadi dia tidak dibebani dengan kebutuhan, tidak dibebani, ya hidup apa adanya. Sedangkan kalau di kota, sejak sedini mungkin si anak itu diajarin tentang kebutuhan. Pikiran itu dicekokin dengan kebutuhan-kebutuhan. Padahal tidak begitu juga di awal. Bukan cinta yang menyatukan kita, tapi kesamaan visi yang membuat kita langgeng di dalam pernikahan. Walaupun awalnya bisa cinta. Kalau bisa jadi cinta kah atau tidak cinta kah? Dulu orang bilang juga, orang Jawa bilang kok witining tresno jalaran saka kulino. Banyak orang kalau yang dia ketemu arahnya, ketemu visinya sama, kesamaan nilai-nilai ini. Kenapa Islam ta'aruf itu ya? Karena memang membangun cinta ya. Bukan membangun cinta, tapi membangun kebersamaan visi-visinya itu ya. Iya, betul. Justru karena cinta. Kenapa bukan karena cinta? Ya cinta oke gitu loh. Tapi itu tadi, cinta kita bukan cinta rata-rata. Cinta rata-rata itu apa? Kita senang sama orang. Kalau namanya senang sama orang itu egoisnya manusia apa? Protektif. Cemburuan, posesifnya muncul. Kadang-kadang dia mau bertumbuh, kita takut kehilangan dia, kita jaga sedemikian rupa. Padahal ini yang sebenarnya belum apa-apa. Bukan cinta yang sebenarnya. Gak ngasih apa-apa, bukan siapa-siapa. Bukan cinta yang sebenarnya. Lalu kan udah over memilikinya yang sangat kuat. Iya. Kalau memang kita benar-benar cinta dengan saya atau tidak, yang penting dia bahagia. Iya. Itulah cinta. Seperti itu. Tapi ngomongnya, ucapan itu bukan harus selaras dengan jiwanya. Jangan abang-abang lambi kata orang Jawa. Jadi hanya di mulut saja dia ngomong begitu, tapi di batinnya sakit. Inilah yang pakai topeng. Pedes-pedes sambel. Omongannya di depan ini aja sebenarnya penenang hati. Cinta bukan tidak harus memiliki. Sambil nangis. Makanya saya bilang kemarin waktu kita cerita, pada saat kita berdoa sama Tuhan, kan bagus nih berdoa sama Tuhan. Tapi lihat event apa yang ada di dalam jiwanya dia. Kalau rasa ketakutan, ya Tuhan tolonglah aku begini. Tolongnya benar gitu loh. Tapi kenapa kamu ada takut kalau ada Tuhan? Kamu sudah jalur sama Tuhan. Tapi kenapa kamu harus ada takut? Jadi walaupun kita pakai rias wajah yang cantik, pakai apa ya, tarik benang dan lain sebagainya, terlihat wajahnya cantik, tidak menutup kemungkinan suami kita juga selingkuh. Enggak gitu juga Bang. Arab itu siapa itu namanya? Ya tidak menutup kemungkinan. Kalau ganteng selingkuh nggak apa-apa, udah jelek selingkuh sama aja Bang. Selingkuh mah itu karena manusianya, bukan karena ini ke-trigger. Ini cara tanda-tanda orang ter-trigger. Saya ngomong tadi tidak arah. Saya bilang tadi. Karena dia punya pengalaman walaupun dia cantik, walaupun dia tarik selingkuh benang. Selingkuh itu manusianya dia. Kayak walaupun dia tarik benang, ada kemungkinan orang ini selingkuh. Karena apa? Wajahnya cantik, hatinya belum tentu. Jadi kalau kita menjas ini orangnya, sampai kapan kita membenci sama orangnya tersebut? Padahal kita membenci manusianya, membenci sama yang menciptakannya. Nggak benci manusianya, kelakuannya Bang. Itu harus diperbaiki. Kalau kita kelakuannya Bang, sangat jeli sebenarnya. Intonasi orang benci, intonasi walaupun dia ngomong senyum tapi ada sesuatu tanda kutip. Karena kalau rasa selingkuh itu nggak mau lo cakep, mau lo jelek, mau lo ganteng, itu karena memang manusianya hobinya begitu. Apalagi kalau udah sekali dia selingkuh yakin. Padahal dia tadi bilang 2 kali 3 kali udah pasti kelakuannya pasti begitu. Tapi dia bilang manusia ya. Sekarang gini, kita balik bertanya. Ada apa dengan kata selingkuh menurut? Ayo bongkar dulu, buka dulu nih. Nah, coba dulu. Kenapa bisa menjustice semua laki-laki itu? Enggak semua laki-laki. Yang nggak ngomong laki ya. Yang enggak laki enggak perempuan. Semua laki-laki atau perempuan yang sudah pernah selingkuh pasti akan selingkuh. Ayo coba. Ya, karena itu hobi. Dari mana kesimpulan itu muncul? Karena kalau yang orang punya prinsip selingkuh itu kan sebenarnya kayak berpikirnya begini ya. Gimana? Mencari yang nggak ada sama pasangannya. Ya Bang.
ini kurang ini, kurang ini, kurang ini gitu. Dia selalu berpikirnya itu mungkin dia yang lebih baik, makanya dia nganggep diri dia bagus, pasangannya nggak bagus, makanya dia carinya yang lain. Dari mana Mbak Arel punya kesimpulan seperti itu? Ya, nyatanya seperti itu. Karena kalau dia memang dia ngerasa bersyukur dengan pasangannya, dia nggak akan ngelakuin hal seperti itu. Nah, ini perlu jelas ya di dalam konten keselingkuhan. Kalau kita berbicara semua begini berdasarkan apa? Itu harus ada jelas. Kalau tidak, perception is projection. Let's say kita memang pernah dizalimi, diselingkuhi, atau kita malah berselingkuh. Nah, ini dari mana nih konteksnya Mbak Arel tadi bilang? Pengalaman diselingkuhi atau pernah berselingkuh? Kalau berselingkuh alhamdulillah enggak, gitu. Karena pengalaman diselingkuhi. Karena begini ya. Punya prinsipnya seperti ini. Saat kamu sudah menyelingkuhi, apalagi pasangan ya Bang ya, pasangan itu kan dia udah ngelahirin anak lo, jaga lo, segala macam, semuanya buat lo gitu. Lo mampu untuk nyakitin ini hanya karena dia punya satu kekurangan, lo gantiin sama orang lain dengan alasan, tanpa lo berpikir, nih pasangan lo ini udah ngorbanin banyak hal buat lo gitu ya kan, untuk rumah tangga lah, alasannya mungkin untuk anak atau rumah tangga ya, keutuhan rumah tangga. Tapi kalau yang satu ini ngerasanya karena gua nggak diperhatiin, lu sibuk sama kerjaan lu nggak diperhatiin, gua jadi selingkuh gitu, cari orang yang merhatiin gua gitu. Itu kan memang udah manusianya aja yang nggak. Ini konteks sebenarnya. Nah ini ini konteks antara korban nggak punya hati dan pelaku. Nah ini kan dia berdasarkan pengalaman. Ya. Nah tapi gara-gara gue sudah begini, gue sudah begitu, itu masih begini karena gue begini. Tapi tadi Mbak Arel juga bilang itu manusia itu hobi. Hobi atau melihat kekurangan. Karena sebenarnya bukan hobi ya. Kalau pada dasarnya semua manusia pinginnya satu. Pada dasarnya. Tapi kompleks tadilah yang membentuk dia menjadi seperti ini tadi. Tidak sebenarnya cukup Bang. Ya selingkuh itu dari mana dibilang hobi? Hobi atau merasa perempuan atau laki-laki itu ada kurangnya? Sebenarnya gini, orang selingkuh itu kan dia udah pernah sebenarnya, tapi karena terkadang ya ngomong ke saya ya, nggak usah ngomong ke orang ya, ceritain saya gitu. Yang gimana? Bagus. Dulu saya pernah memaafkan perselingkuhan dia, gitu Bang. Sudah menikah? Saya belum, masih pacaran. Saya pacaran 3 tahun sama dia. Perselingkuhan itu menyakitkan. Luar biasa, karena saya punya temen tuh, saya tuh jarang bisa deket sama orang. Punya teman udah sekitar, dia temen dari SMP waktu itu. Ada sekitar 10 tahun saya temenan sama dia itu, deket sama dia. Dia punya pacar, saya PKL ke Purwokerto waktu itu. Pulang, mereka jalan. Alhamdulillah yang ngasih tahu temen juga. Saya dudukin, saya maafin, saya suruh milih, silahkan pilih dia atau saya. Pilihnya saya gitu. Saya maafin kebodohan saya karena bucin waktu itu, saya maafin perselingkuhan dia. Saya pikir itu nggak akan terulang lagi gitu Bang. Diulangin lagi setelah dia menikah. Waktu menikah orang tua ngomong, enggak sih, ada di sekitar 12 tahun pernikahan waktu itu, 12-13. Orang tua ngomong, mungkin ada dikurangnya di kamu, mungkin ada sesuatu yang harus dikomunikasiin, mungkin kejenuhan berumah tangga. Coba dibicarakan baik-baik karena di situ udah ada anak kan. Jangan ego karena di situ berimbas ke anak-anak. Oke, saya bicarakan. Oke, kata dia udah nggak ngelakuin lagi. Sampai yang terakhir itu, perpisahan itu terjadi kayak seperti itu. Dia sumpah demi Allah, cuman ya nggak pakai Al-Quran ya Bang. Dia ngomong dia nggak selingkuh dan segala macam. Tapi saya punya feeling yang nggak bisa mungkin perempuan ya. Saya punya feeling ini ada sesuatu yang nggak benar karena dia nggak biasa, nggak pernah kasar Bang. 14 tahun nikah nggak pernah kasar, itu sekarang kasar. HP nggak boleh dipegang. Dompet yang biasanya ini dibuka aja ngamuk lah segala macam. Kepicu semua masalah itu. Ada apa? Salah saya di mana? Kok kamu marah terus? Nggak apa-apa. Buat masalah. Saya sholat istikharah. Alhamdulillah Allah ngasih petunjuk. Ada yang lain dari reunian. Saya cerita ke orang tua, jangan suujon, jangan mikir aneh-aneh sebelum punya bukti. Oke, saya keep sampai temen saya. Sampai temen saya yang tadinya selingkuh itu waktu dia pacaran, dia sakit keras, dia cerita sama saya mau nebus satu dosa saya, kata dia,
karena dulu saya udah pernah ngerusak kamu, saya kasih tahu, saya punya bukti ini suami kamu udah sama perempuan lain, gitu. Saya bilang itu, dia ngamuk, dia nggak ini, dia cerai, jebret, ketok palu bang, 2 bulan dia nikah sama orang. Terus? Itu ya kebodohan yang saya bilang, namanya selingkuh tuh hobi ternyata. Mau dimaafin, mau dikomunikasikan atau apa, saya bisa bilang hobi karena itu cerita hidup saya ya, gitu. Kalau yang lain. Gitu. Jadi gimana bang? Kalau sebenarnya kan udah dibahas dari awal tuh, Oedipus kompleks. Jadi kompleksis. Bagi laki-laki pingin nyari sosok perempuan yang seperti mamanya. Begitu dia ketemu, oh kok enggak ya, bukan ya. Cari lagi, hampir mirip nih, tapi oh bukan ya. Nyari lagi. Jadi itu bukan dia manusia, bukan sifatnya manusia, tapi itulah manusia yang terjebak, itulah orang yang terjebak dengan kompleksisnya. Sehingga seperti sebenarnya itu dia menceritakan dirinya suaminya. Mbak Arel tadi kan menceritakan suaminya. Coba Mbak Arel sendiri. Aku mencari sosok laki-laki yang seperti bapakku. Begitu sudah nikah kok enggak ya? Kok kasar ya? Kok begini ya? Tapi kan saya berpisah bukan karena dia seperti bapak loh, tapi karena memang ada masalah perselingkuhan dan segala macam. Kita kan bicaranya bukan perselingkuhan gitu. Perpisahannya Mbak, tapi kita cerita penyebabnya nih. Penyebab dari perselingkuhan itu adalah ada kompleksis dalam dirinya. Kalau ini tidak selesai sampai kapanpun dia begitu terus. Yang akhirnya dalam hobi begitu. Jadi itu kalau laki-laki ini kan lebih berani. Perempuan kan tidak. Coba di dalam benak, di dalam pernikahan Mbak Aril kemarin selama berapa tahun, pernah nggak terbersih? Ih, kok bukan ini sih? Kok nggak seperti papaku sih? Yang orangnya lembut, yang orangnya perhatian penuh, yang nggak kasar, yang apa namanya? Sebenarnya itu aku dapat bang, cuman masalahnya ya satu karena perselingkuhan itu sebenarnya. Coba gitu. Urut-urut. Gini. Kalau kita memang mau bahas tuntas, kalau memang mau clear, coba pakai akal sehat, jangan pakai emosi taruh dulu. Coba lihat, pernah karena memang nggak pernah berantem, kami tuh nggak pernah berantem ya bang, malah dibilang sampai mereka bingung, nggak pernah berantem tiba-tiba cerai lu ini, maunya apa, gitu kan? Iya, gini mbak, kalau kita berbicara tentang opini. Kita nonton sinetron deh. Ini dramanya nih banyak, tapi esensinya di mana nih? Seperti Mbak Arel tadi, kan dari 1, 2, 3 ini yang ketiga kita cerita nih ya, bahwa ya nggak ada laki seperti bapak gue. Gue mau nikah nih, dinasihatin bapak nih, dinasihatin orang tua, dinasihatin. Ini adalah Arel yang terbentuk dari tanda kutip tadi, si orang tua. Sehingga pada saat orang yang sudah kena kompleksis, yaitu tadi laki-laki ya, kompleksisnya terhadap mamanya. Begitu dia nikah sama orang, dia ngira ya seperti mamanya. Tapi begitu dia sudah berjalan, dia sadar oh tidak sama persis, menyerupai mungkin dia. Sehingga dia cari lagi. Dia bukan bakat dan hobi sebenarnya. Atau karena dia tidak ada program yang berjalan di dalam dirinya. Ada kekurangan di pasangannya. Bukan ada kekurangan. Jadi kita ini yang perlu perlu jelas paradigmanya, bahwa itu kita terlalu sibuk di dalam dramanya. Tapi kita harus tahu dulu sumber dari perselingkuhan itu apa. Dari pertemuan pertama kita cerita tentang kompleksis. Kompleksis itu adalah luka sebenarnya yang perlu kita sembuhkan. Kalau luka ini tidak sembuhkan, dia bakal begitu terus. Karena secara tidak sadar, luka ini sudah jadi program di dalam unconsciousnya. Ya, itu salah satu alasan saya nggak percaya sama orang laki itu karena saya udah ngerasa berkali-kali, saya udah ngejalanin ya, nggak karena cerita orang gitu, karena saya ngejalanin. Dan satu lagi masalah itu nggak cuma di dia sebenarnya, karena ikut campurnya orang tua yang selalu mau masuk ke dalam pembagian ini sebenarnya rezeki. Ya, ini kan sudah kalau kita bahas. Kenapa ada orang kedua, ada orang ketiga, walaupun dia orang tua. Sebenarnya nikah kan kita berdua. Iya, dan dia nurut banget sama emaknya, masalahnya terhadap mama tadi. Nurut banget dia itu sama emak. Dibilang tadi dia kompleksis terhadap ibunya. Kalau dia belum bersadar dia di situ, dia tidak akan berubah dan tidak akan pernah bisa dirubah. Iya. Jadi sampai kapanpun dia begitu. Kalau kita belum tahu kesadaran, jadi gini misalkan, saya mau merubah ini karena saya tidak berhasil, karena saya sudah menyadari cara ini tidak baik.
Tapi kalau orang tersebut sudah tahu pakem cara ini, mau nyari kemanapun dia tidak bakal ketemu. Iya. Jadi saya tuh kayak jadi musuh sama mertua karena dia ngerasanya anak dia nggak sayang sama dia karena sayang sama saya. Kalau saya masak di rumah saya, dia makan masakan saya, dia nggak terima. Berantem, kami perang hanya karena orang tua dia nggak terima. Selalu berantem karena masalah orang, nggak masalah itu kami. Ada nggak kompleksis terhadap anak? Enggak ya? Kalau orang tua nggak ada sama anak, yang ada adalah turunan, dosa turunan dari atas ke bawah. Kayaknya saya nggak mau sekarang kalau cari laki yang anak mama, nanti saya digituin lagi. Ya. Saya banyak trauma ternyata ya guys. Inilah sebenarnya yang perlu kita luruskan, tujuannya podcast ini adalah sebenarnya bukan saya nggak mau sama bercerita, anak kecil-kecil. Tapi kita ambil petik pelajarannya. Kalau ini kan orang yang belum sadar kalau ada kesalahan. Kalau dia belum sadar ada kesalahan, dia tidak bakal ada berubah. Dia selalu berpikiran inilah opini. Padahal Padahal di dalam konteks psikologis, projection yang kita pancarkan itu, misal persepsi kita, itu adalah sebenarnya proyeksikan apa yang ada dalam diri kita. Jadi kesimpulan yang kita ucapkan, yang kita omongkan, memproyeksikan apa yang tersirat di dalam diri kita. Iya, ini maksudnya Mbak Arel ini masih memposisikan bahwa kesalahan itu tidak disayang. Iya. Itu jadi belum mencari, maksudnya Bang, padahal di dalam prinsipnya manusia, kalau kita meletakkan kesalahan itu di luar, tidak akan pernah orang ini berubah. Iya. Kalau dia ingin berubah, letakkan salah di saya. Sehingga apa? Kalau letakkan orang itu letaknya salahnya di luar, kita nggak bisa menuntut orang berubah. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Jadi saya berubah untuk lebih mandiri dan nggak bergantung sama orang. Itu berubah atau different mechanism. Itu perlu. Jadi saya buat pagar itu berlapis-lapis. Yang intinya adalah ini benar kata Abang kemarin, bisa bertahun-tahun Bang. Ya, let's see, kita biarkan. Maka di dalam dunia terapis tidak boleh sang terapis menganjurkan orang ini harus diterapis kalau dia belum terbuka. Iya. Itu saya keep bahkan 15 tahun pernikahan saya nggak pernah cerita sama orang tua apapun masalahnya. Jadi soal perselingkuhan ini sudah masih memanas atau belum nih? Masih? Ya kalau dibilang kalau memang kenapa dia bisa panas, jangan dilihat masih panas atau tidak. Kalau dia belum sembuh, pasti panas. Akan terus panas. Panas. Dia warm. Nggak mendidih juga sudah bagus. Padahal awal pertama kita mau bahas itu adalah perbedaan antara ini malah panas rasanya guys, ngebul ini. Kalau ada yang boleh sebenarnya pada saat kita berbicara dan ada yang terpanggil emosi, ada yang panas. Saya sebenarnya nggak mau buka-buka sih sebenarnya. Kerennya di situ. Sehingga apa? Panasnya ini dibawa pulang, nyampe ngimpi, nyampe dia sadar ada yang salah sama gua. Mau orang kata ngomong selingkuh, ya tenang aja nol. Lah gua kagak. Iya. Bener. Ngapa pusing ya? Ngapa pusing? Saya juga nggak pernah selingkuh, ngapa juga gua? Pasti ada sesuatu, dia sudah nggak mau. Karena saya ngerasa terzolimi aja bang. Saya ngerasa terzolimi saya gitu loh. Padahal saya diselingkuhin berkali-kali. Selingkuh kita kan nggak selingkuhin dia ya. Padahal saya nggak pernah selingkuh. Dimaafin kok malah selingkuh lagi gitu loh. Saya belum ngebales. Kita hanya memaafkan di situ, tidak melupakan, tapi tidak menghapus program perselingkuhan tersebut. Iya. Apa penyebab dari perselingkuhan tersebut? Ini yang perlu kita kalau mau cari akarnya. Itulah perlunya belajar, perlunya aware terhadap kejiwaan. Ya, artinya belajar berarti, untuk membuka diri ya. Bukan berarti kalau selingkuh saya harus ngebalas selingkuh gitu, nggak perlu. Iya. Itu kembali ke Barel. Biar dendamnya selesai, saya selingkuh juga gitu. Kalau begitu kan nggak selesai semua. Saya nggak mau, tapi saya nggak suka seperti memang itu. Pembelajaran menurut saya selingkuh pengalaman itu, adalah bagaimana kita mencari tahu akar dari persoalan ya, Bang ya. Jadi kita perlu tahu esensinya dulu, kita perlu tahu penyebabnya dulu. Pengalaman itu jadikan pelajaran, itu yang dinamakan pengalaman menjadi pelajaran agar ketika kita mengambil keputusan yang sama. Makanya kalau kita mau belajar learning by doing, jangan semua disimpulkan dulu. Ambil jalan hikmahnya. Kalau kita belum tahu solusinya, jangan ngomong hikmah. Karena bisa jadi hikmah ini hanya sabotase sementara untuk menenangkan pikiran. Iya. Kayaknya ntar balik lagi ya. Jadi ntar baliknya stres lagi. Kayak obat-obatan, kayak mabok-mabokan itu sebenarnya cuma gitu ya, bentar aja ya. Sakit gigi ya, minum Ponstan. Obat.
Padahal konstan bukan menghilangkan sakit gigi, tidak hanya penghilangan rasa sakit. Happiness itu lengkap dia. Iya. Kalau kita mau lihat apa namanya ya, sinerginya kehidupan itu tergantung cintanya juga. Relationship juga penting. Pertumbuhan pemikiran juga penting. Rasa aman juga penting. Apa namanya? Enjoy, rasa mau berlibur itu penting juga. Inilah paket lengkap bagi manusia. Tidak boleh terpotong-potong. Gua sih hati gua tenang nih, tapi sendirian. Bisa jadi memang dia tenang, tapi coba ada nggak pernah ganggu? Enak ya orang itu punya pasangan. Itu ngeliat kayak saya dulu tuh ngeliat mereka itu nggak jujur sama dirinya. Begitu dia ngomong, gue tenang kok sendiri bang, gue senang ini sendiri, itu adalah produk defense mechanism dia, nggak mau kalah di depan orang banyak. Benar. Sebenarnya yang perlu itu adalah kita perlu flashback ke dalam diri hingga kita bisa menyadari keberadaan kita di mana. Benar. Bicara happiness, seru bicara pokoknya. Psikologis ya, bicara ini memang sangat menarik dan tidak benar kata Bang Arya. Nggak cukup dengan sehari, 2 hari, seminggu, mungkin bertahun-tahun bicara soal happiness ini, kebahagiaan ini. Cuman apa daya, waktu juga yang harus kita memisahkan kita. Ya, dan saya rasa juga sahabat Cawa Ekam Lovers kalau kepanjangan juga nanti bosan nontonnya, iklannya panjang juga nanti, ya kan? Maka kita tutup dulu malam ini. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa tadi soal perselingkuhan ya, lebih ininya ya, bahwa perselingkuhan itu adalah sebuah pengalaman yang mungkin buruk ya Bang ya, tapi jangan kita lemparkan. Life must go on. Hidup harus jalan terus. Harus terus berjalan. Hidup jalan terus, tapi bukan hanya terus berjalan. Di dalam berjalan perlu kita sesaat berhenti untuk memperbaiki apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Kita perlu flashback, perlu introspeksi. Introspeksi diri agar kedepannya ketika mengambil keputusan yang sama tidak kembali terulang kejadian yang sama. Kalau dibilang keledai aja tidak mau jatuh di lubang yang sama. Benar. Masih tapi banyak justru lubang banyak yang manusia yang selalu jatuh. Bego di situ-situ lagi, di situ-situ banyak lubang-lubang lain yang untuk dicoba ya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang Arya. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat dan yang pastinya mendapatkan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Saya Novelia Ilsi Sanggem bersama Dwi Arel. Saya Arya Anja. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.